juga menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring untuk uji kinerja PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun ini sudah siang ya, tapi luar biasa masih tetap semangat nih. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau Reva memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan Reva. Baik, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih Reva. Selanjutnya, kalian absen. Tadi linknya sudah Ibu bagikan ya nak. Dia bentuknya Padlet dan Padlet tersebut ada link untuk absensi. Ibu harap kalian absensi di sana ya. Dana, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengetes kalian nih. Kalian masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Nah, kita minggu lalu membahas tentang apa, nak? Teks prosedur, Bu. Teks prosedur, benar, Uli, hebat, bagus. Nah, ada yang tahu teks prosedur itu teks tentang apa, nak? Teks tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya, benar, ini. Jadi teks prosedur itu yaitu berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Hebat. Nah, ya. Sebelum itu, Ibu mau menyampaikan ini KD, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ini kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Ini kompetensi dasarnya. Yang berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis struktur teks deskripsi. Ada identifikasi, deskripsi bagian dan penutup, kemudian tentang objek, tempat wisata dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks deskripsi, yaitu kalimat rincian, kalimat serapan panca indera, kemudian kalimat remaja, huruf kapital tentang objek, tempat wisata dengan lengkap dan tepat. Yang terakhir yaitu adalah menyusun rancangan teks deskripsi tentang objek, tempat wisata dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan dengan benar dan tepat. Ini indikatornya, nak. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks deskripsi tentang objek, tempat wisata dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks deskripsi tentang objek, tempat wisata dengan lengkap dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun rancangan teks deskripsi tentang objek, tempat wisata dan memperhatikan struktur dan kebahasaannya baik secara lisan maupun tulisan dengan benar dan tepat. Seperti itu ya, nak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, Ya. Ibu
kita akan tur secara virtual. Nah, kita mau tur kemana? Turnya adalah ke Museum Kepresidenan. Nah, ya, Nak, sudah ada yang pernah ke sini? Selama pandemi kan ini pasti ditutup ya, Nak. Sebelum pandemi ini dibuka. Nah, tapi kalian bisa masuk nih nah ke dalamnya. Jadi jangan khawatir. Coba kalian lihat tayangan berikut ini ya. Jadi akan Ibu ajak nih kita berjalan-jalan dari bagian-bagian yang ada di dalam Museum Kepresidenan ini. Sudah siap semuanya? Ayo. Udah jalan-jalannya, kita sudah Udah, jalan, Bu. menarik tidak? Menarik, Bu. Ya kan, walaupun kita tetap di rumah, tapi kita bisa jalan-jalan kemana saja gitu, menggunakan virtual tour. Kalau kalian mau tahu atau mau lihat tempat manapun, nah tidak usah repot-repot datang jauh-jauh. Kali ini Ibu mau kalian isi Mentimeter ya. Ibu share linknya, kemudian kalian isi sesuai dengan apa yang telah kalian lihat tadi di tayangan ya. Iya, Nak. Tadi kan kita sudah jalan-jalan nih dengan tur virtual tour, yaitu ke Museum Kepresidenan. Kalian di sana juga tadi sudah melihat ada apa saja di sana. Lalu Ibu minta kalian mengisi Mentimeter. Nah, kalian sudah isi, Ibu lihat jawabannya semua hampir ada gitu ya. Memang ada semuanya di tayangan tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, ada tidak hubungannya antara tayangan yang telah Ibu berikan, yaitu tadi kita jalan-jalan ya, menggunakan virtual tour, dengan materi kita yaitu teks deskripsi hari ini? Karena tayangan tersebut menggambarkan sebuah objek museum kepresidenan dengan lengkap. Iya, benar, bagus Safira, hebat. Ya, benar kata Safira ya, Nak, ada hubungannya. Nah, ada yang mau menambahkan? Ya Bu, saya. Ya, silakan ini. Benar Bu, seperti kata Syafira, tayangan tersebut ada hubungannya dengan materi hari ini. Contohnya tayangan tersebut menampilkan perpustakaan presiden dengan jelas, seperti ruang baca, presiden dengan warna dan bentuk yang jelas. Iya, benar, hebat Aini. Benar ya, itu tadi tayangan tersebut itu menggambarkan ruangan-ruangan yang ada di Museum
kepresidenan dengan jelas ya nak, ada perpustakaan, kemudian ada ruangan epilogi gitu ya, dan di sana warnanya jelas, bentuknya jelas. Nah, itu ada hubungannya nah dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, Nak, untuk kalian lebih memahami teks deskripsi itu apa dan bagaimana, kalian bisa buka link Padlet-nya, itu ada poin materi, Nak, di sana. Nah, bentuknya flipbook, kalian bisa buka, Nak, ya. Ini satu persatu seperti ini. Kalian bisa buka, di situ ada struktur teks deskripsi itu apa saja, terus kemudian ada contohnya, terus ada kaidah kebahasan teks deskripsi, kemudian di sini ada teks deskripsi, kemudian di sini kalian ada beberapa soal yang akan kalian diskusikan. Nah, ya nak ya, di sini kalian bisa perbesar, contohnya seperti ini. Jadi terlihat jelas ya nak, bisa kalian baca yang ingin kalian pahami yang mana. Jadi kalian baca, di sini ada tujuan dan indikatornya. Kemudian di sini ada petunjuk. Nah, ini akan Ibu jelaskan sedikit nak berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu memiliki beberapa ciri. Nah, yang pertama, objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya ya. Kemudian yang kedua adalah teks deskripsi melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis dan melibatkan kesan indera. Nah, yang berikutnya adalah tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif. Nah, di sini juga ada nih, apa sih teks deskripsi itu? Kalau dilihat dari ciri-ciri tadi yang telah Ibu sebutkan, nah, teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Itu ya nak, itu tadi sekilas mengenai teks deskripsi. Nah berikutnya ada struktur. Nah, struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup atau ringkasan. Nah, identifikasi itu yaitu menetapkan identitas baik orang, benda, atau objek lainnya yang berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, dan lainnya. Jadi, identifikasi itu berkaitan dengan identitasnya ya nak. Misalkan kalau kita mau mendeskripsikan Banyuwangi. Nah, mengapa Banyuwangi itu tempat tersebut disebut Banyuwangi? Nah, itu nanti dideskripsikan di bagian identifikasi. Terus, kapan terbentuknya Banyuwangi? Lalu, siapa yang menamakan itu Banyuwangi? Nah, itu ada di identifikasi. Kemudian, deskripsi bagian. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian bisa berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi, kalian bisa mendeskripsikan di bagian ini, nak, deskripsi bagian ini itu berisi merinci semua bagian-bagian objek, ya nak, secara subjektif. Itu menurut kalian itu seperti apa? Misalkan, oh Banyuwangi itu indah loh, Banyuwangi itu kayak akan apa? Gitu ya, atau suasananya nyaman. Nah, nyamannya itu seperti apa? Kalian gambarkan di atau kalian deskripsikan di bagian deskripsi bagian. Kemudian yang berikutnya adalah penutup ringkasan atau ringkasan. Nah, jadi ini berisinya ya ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan penulis. Jadi kan kalau tadi kalian sudah mendeskripsikan, kalian bisa memberikan kesannya di bagian akhir gitu ya nak, berkaitan dengan objeknya tadi yang kalian deskripsikan. Nah, itu sekilas tentang teks deskripsi ya. Di sini ada contohnya nak. Contohnya di sini kalian bisa lihat. Dan yang berikutnya di sini ada kaidah kebahasaan, ada kalimat perinci, perincian, terus cerapan panca indera, ada bermaja, huruf kapital. Nah,
kalian bisa baca ini, Nak. Di sini juga ada contohnya, sudah Ibu berikan contohnya. Ini Ibu ambil dari teks tadi, Badak Bercula 1. Kalian bisa baca. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di sini, Nak. Ya, nanti kelompoknya Ibu bagi dengan breakout Zoom, Nak. Ya, nanti kalian kerjakan. Ini kalian baca terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada langkah-langkahnya, Nak. Kalian bisa lihat di sini. Nih, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menganalisis struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Yang kedua adalah menganalisis kebahasaan teks deskripsi, yaitu kalimat perincian, kalimat serapan panca indera, kalimat bermajas, dan kalimat yang menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis kelompok di depan kelompok lain. Jadi nanti kalau sudah kalian diskusikan, Nak, ini kalian akan mempresentasikan. Nah, yang terakhir, ini adalah tugas individu, menyusun rancangan teks deskripsi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi melalui media live worksheet. Jadi nanti Ibu sediakan media live worksheet, nah linknya akan dibagikan dan kalian akan mengerjakan ya. Nah, kamu kerjakan, nih analisis strukturnya, kemudian ini analisis kaidah kebahasaannya. Ya, dimasukkan satu-satu. Dari teks yang ini, ya, Pesona Pantai Segigi. Paham ya, Nak? Ibu punya kata motivasi. Mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, lalu lakukan apa yang kau bisa. Nah, itu kata-kata motivasi Ibu. Selesai, ini flipbooknya. Tadi Ibu sudah menjelaskan, kemudian Ibu bagi kalian ke beberapa kelompok ya, Nak. Kalian diskusikan tugas yang tadi Ibu serahkan di materi ajar, kalian bikin PowerPoint-nya, kemudian nanti kalian presentasikan satu per satu. Ya, Ibu bagi di breakout Zoom, ya, Nak, di ruang diskusi. Kalau sudah muncul join, nah, kalian bisa join, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Gimana diskusinya, sudah sampai mana? Sudah sampai analisis ciri bahasa. Untuk strukturnya sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Gimana, Nak? Ada kendala yang tidak paham atau tidak mengerti dalam mengerjakan? Iya, Bu. Reva? Bu, bisa jelaskan, Bu, maksud dari serapan panca indera, Bu? Seperti tadi, Nak, yang Ibu jelaskan, kalau kalimat serapan panca indera itu, kalau kalian membaca sebuah kalimat, terus kalimat itu kalian rasakannya seperti apa? Ada satu kalimat seperti ini. Suaranya sangat bising hingga saya terganggu. Berarti panca indera apa yang kalian? Pendengaran, Bu. Nah, kalian gunakan pasti pendengaran kan, walaupun tidak menyebutkan pendengaran. Nah, itu seperti itu kalimat serapan panca indera. Gimana, Reva, sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk yang lain ada kendalanya atau tidak? Tidak, Nak? Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, kalian bisa lanjutkan diskusinya ya. Ibu akan ke kelompok lain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Ya, ini kelompok 3 ya. Ibu mau memastikan bagaimana jalan diskusinya kalian. Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar, alhamdulillah. Lalu ada kendala atau memang baik-baik saja, Nak, dalam pengerjaan tugas Ibu? Ada sedikit kendala, Bu, di bagian menentukan strukturnya.
bagian struktur yang mana, Nak? Di bagian penutup, Bu. Penutup. Nah, penutup itu ringkasan, Nak. Jadi kalau kalian sudah baca dari awal sampai akhir teksnya, kira-kira gitu ya, ringkasan atau simpulannya gitu, Nak, untuk sebuah teks itu yang mana? Itu sudah paham? Udah, Bu. Bisa dilanjut ya, Nak, untuk diskusinya. Nanti kalian setelah ini presentasi ya. Ditunjuk juga temannya yang buat presentasi gitu. Ya, lanjut Ibu ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. iya. Lancar untuk diskusinya atau ada kendala, Nak? Lancar, Bu. Tadi kita udah diskusi bareng-bareng, lumayan lancar. Alhamdulillah. Iya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham kan bagaimana cara mengerjakan tadi analisis struktur, juga analisis kebahasaan? Ya. Sudah. Belum selesai. Ini sudah di tahap mana, Nak? Masih mengerjakan struktur atau sudah ke ciri kebahasaan? Sudah ke ciri kebahasaan. Ya, nah, kalau tadi kalian sudah diskusi, kemudian kalian juga sudah menganalisis struktur, teks deskripsi, dan analisis ciri kebahasaannya. Ya, nah, sekarang hasil diskusi kalian bisa kalian sajikan di depan teman-teman, ya. Nanti kalau sudah disajikan, teman yang lain kalau mau memberi masukan, saran, atau tanggapan terhadap presentasi temannya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan ya ini ya. Identifikasi Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Deskripsi bagiannya, ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan tampak terpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Sungguh elok pemandangan pantai. Bukit-bukit sungguh nampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas terbentang. Penutup, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Analisis saya pada ruasan kalimat perincian, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni, sangat indah. Ingin beraneka warna, menambahkan keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Lanjut, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Ya, Nak, tadi kalian sudah mendengarkan hasil diskusi teman-teman kalian, ya. Tadi sudah dipresentasikan. Nah, sekarang kalian boleh menanggapi atau memberikan saran atau komentar terhadap hasil diskusi teman kalian masing-masing, ya. Kira-kira siapa yang mau menanggapi, Nak? Saya, Bu, yang mau menanggapi. Ya, silakan Amanda Setiawan. Bu, saya mau menanggapi kelompok Erin. Kalau saya tidak salah dengar, Erin tidak menyebutkan bagian identifikasi struktur teks deskripsi, namun untuk ciri bahasa sudah lengkap. Iya. Iya, makasih ya. Ini Erin, menurut Amanda Setiawan, tadi kamu tidak menyebutkan bagian struktur deskripsi, bagian identifikasi ya. Tapi untuk ciri bahasanya kelompok kamu sudah lengkap menurut Amanda Setiawan. Nah, apakah Erin mau menanggapi komentar Amanda Setiawan berkaitan dengan identifikasi? Apakah ada dikerjakan
atau tidak tadi bagian identifikasi sepertinya tersampaikan, mungkin biar Amanda Setiawan tahu. Yang paragraf berapa Erin untuk identifikasi? Paragraf pertama, Bu. Iya, seperti itu. Amanda Setiawan ya, menurut Erin tadi mungkin terlewatkan, lupa, tapi sudah dibuat. Ya, lupa disampaikan saja. Nah, untuk yang lain ada lagi? Bu, saya mau nanya. Saya mau menanggapi kelompok Reva yang berkaitan dengan kalimat bermajas. Menurut saya masih ada kalimat bermajas lainnya, yaitu Anda langsung disambut bui-bui ombak yang tenang dan bersahabat. Iya, seperti itu Reva. Jadi menurut Fatma, itu masih ada kalimat bermajas di dalam teks deskripsi yang tadi dianalisis. Mungkin kelompoknya Reva terlewat menurut Fatma. Seperti itu ya. Terima kasih. Iya Bu, benar Bu. Ya, mau ditanggapi Reva? Ya tidak Bu, benar apa kata Fatma Bu. Sudah Iya. disampaikan semua oleh Fatma. Iya. Kalian diskusinya sudah baik, kemudian tadi sudah saling menyajikan hasil diskusinya, kemudian tadi menanggapi siapa yang kurang. Tadi dari segi majas memang benar, tadi dari kelompoknya Fatma menanggapi kelompoknya Reva akan digali lagi ya, mungkin nanti ke depannya harus lebih teliti kembali. Kemudian untuk Erin juga sama, mungkin tadi terlewat itu, jadi mungkin harus teliti juga. Ya nah, itu saja untuk hasil diskusinya, semuanya sudah bagus, kalian rata-rata sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas individu nih. Tugas individunya berupa live worksheet. Nah, jadi live worksheet nanti kalian kerjakan bentuknya seperti ini. Ya, Ibu Nak, share. ini yang akan kalian kerjakan ya sebagai tugas individu ya. Nanti ini linknya sudah Ibu bagikan, Nak. Bentuknya adalah live worksheet ya. Live worksheet ini kalian kerjakan, kalian tulis nama kalian. Contohnya misalkan Ibu, di sini Ibu tulis nama Ibu ya. Kemudian di sini kalian tulis kelas kalian. Karena kalian kelas 7, berarti Ibu kasih contoh kelas 7. Nah, di sini kalian ada sebuah teks, Nak. Nah, di sini ada teks ya. Di sini bisa kalian lihat. Ini ada teks, Nak. Teksnya ini kalian baca, kalian harus menseret ini. Jadi kalian seret nih, Nak. Kalian tunjuk, misalkan ya. Ini kalian baca, terus Ibu contohkan, misalkan ini di bagian sini, misalkan. Nah, terus kemudian ini di bagian sini, terus ini di bagian sini, gitu ya. Dan selanjutnya gitu, misalkan. Nah, yang kedua, nanti kalian lanjutkan ke lembar berikutnya, yaitu analisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kalau ini kalian tarik garis, nah, seperti ini. Ya, misal contoh, ini kan keluar tanda pensil ya. Dari sini kalian pilih, ini termasuk ke kalimat mana. Atau sini, atau sini, kemudian atau sini, gitu ya, Nak. Dan seterusnya, gitu. Kalau sudah, kalian klik finish, ya. Nanti kalau sudah diklik finish, akan keluar nilai kalian di pojok kiri sini, ya. Selamat mengerjakan.
Ya nak, tadi sudah ya selesai semuanya mengerjakan tugas individunya, hasilnya baik-baik, bagus semuanya. Kalau ibu lihat mungkin ada satu dua yang memang masih salah, tapi semuanya keseluruhannya sudah paham mana struktur ya, mana ciri kebahasaan, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Kalian sudah hebat semuanya ya. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan nih untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu tadi yang kita bahas itu kita membahas tentang apa saja hari ini? Struktur dan ciri kebahasan teks. Ya, bagus, Rasya, benar. Nah, untuk ciri kebahasaan, Ibu mau tahu apa saja, Nak? Kalimat perincian. 2 kalimat serapan Pancasila, panca indera. 3 kalimat bermajas. 4 kalimat menggunakan huruf kapital. Benar. Ya, Nak. Lalu, struktur di dalam teks ada berapa, Nak? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja? 1. Identifikasi. 2. Deskripsi bagian. 3. Penutup, Bu. Iya, benar. Bagus, Rasya, Joyria. Yang sudah kita bahas yaitu tentang ciri kebahasaan dan struktur apa? Ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, terus yang ketiga ada penutup. Nah, ciri kebahasaannya ada yang kita bahas hari ini, kalimat perincian, kemudian ada kalimat serapan panca indera, yang ketiga ada kalimat bermajas, dan yang keempat ada kalimat menggunakan huruf kapital ya. Kalian sudah paham itu, kemudian tadi Ibu lihat juga sudah baik semua nilai-nilainya, kalian hebat. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang mau dipertanyakan sama kalian atau mau lebih tahu lagi, silakan bertanya dengan Ibu. Saya mau bertanya, untuk deskripsi bagian harus kan ada. Sebentar, siapa yang mau bertanya? Ya, untuk Fatma, silakan Fatma. Saya mau bertanya, untuk deskripsi bagian harus kan ada dalam struktur teks. Ya. Untuk deskripsi bagian, sebelumnya yang masih terdengar suaranya coba dimatikan pelantangnya ya nak, biar teman kalian paham ya. Nah, coba siapa yang masih dinyalakan pelantangnya dimatikan biar suaranya tidak terdengar. Nah, ya. Untuk deskripsi bagian, Fatma bertanya deskripsi bagian perlu tidak sih di dalam teks deskripsi gitu ya Fatma ya? Iya. Nah, itu perlu nah, karena kenapa namanya kita mendeskripsikan kalau tidak ada bagian-bagiannya secara rinci, secara jelas, itu tidak akan terlihat menjadi teks deskripsi. Teks deskripsi itu kan adalah menggambarkan sebuah objek di mana objeknya itu harus jelas gitu. Nah, ya kalau kita sedang mendeskripsikan tadi kayak badak bercula 1, ya harus jelas, harus ada warnanya, kemudian bagaimana kulitnya dan lain sebagainya gitu. Itu bagian-bagian dari badak bercula 1. Seperti itu Fatma, sudah paham? Paham, Bu. Ya, makasih Fatma. Ada yang lain mau ditanyakan, Nak? Saya, Bu. Saya ingin bertanya. Erin mau bertanya, silakan. Untuk kalimat bermajas di dalam teks deskripsi ditentukan tidak jenisnya. Kalimat bermajas di dalam teks deskripsi itu tidak ditentukan. Nah, jadi bebas kalian mau mendeskripsikan dengan kalimat bermajas seperti apa. Seperti itu Erin, sudah jelas? Sudah, Bu. Iya, makasih Erin. Ya Nak, selesai sudah
pembelajaran kita hari ini. Kalian luar biasa, hebat semua. Walaupun jam sudah berlalu dengan cepatnya, kalian hebat, masih tetap semangat. Ibu bangga ya nak sama kalian. Terima kasih banyak. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, bentuknya juga flipbook. Kalian bisa baca di sini tujuan belajar bersama dengan LKPD ini itu apa. Di sini sudah dijelaskan. Terus kemudian di sini ada petunjuk penggunaan LKPD ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar materi deskripsi kita, ya nak. Di sini mengenali teks deskripsi ada di sini kalian bisa baca ya. Kemudian di sini ada strukturnya dan kaidah kebahasannya juga kalian bisa baca lagi. Dan ini adalah teksnya, ya nak, teks deskripsinya yang akan kalian kerjakan, ya. Deskripsinya ini bisa diperbesar, kalian bisa baca, ya nak. Kemudian setelah itu ini adalah kalian analisis mana bagian identifikasi, mana deskripsi bagian, kemudian penutup gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah analisis unsur kebahasan teks deskripsi. Nah ini analisisnya ya. Kemudian ini merancang teks deskripsi. Jadi tentukan dulu nih ya. Kalian tentukan terlebih dahulu nak objeknya. Di sini kalian tulis ya yang ingin kamu jadikan teks deskripsi. Terus berikan alasannya. Kemudian apakah data terkait subjek sulit mudah didapatkan menurut kalian? Kalian tuliskan di sini ya nak. Gambar berikutnya adalah menyusun rancangan teks deskripsi yang tadi. Kalian tulis juga. Sebab perancangan ini akan kita kembangkan di minggu depan ya nak. Di materi kita yang akan datang. Ibu mau Reva membacakan doa terlebih dahulu ya nak. Silakan Reva untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk menutupnya, angka baca kita doa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Reva untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu mau mengingatkan kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi harus tetap belajar. Kemudian tetap menggunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun, ya, cuci tangan kalau dari mana saja, main dan lain sebagainya karena kita punya keluarga yang kita cintai semua. Ya, pesan Ibu. Salam sama ayahnya, salam sama ibunya, salam sama semua keluarganya dari Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.